Teman-teman, jadi ada orang yang bertanya kepada saya, perlu nggak orang Kristen tuh bayar pajak? Terbuka pajaknya gitu. Nah, seperti yang kita ketahui kan mungkin banyak eh, orang-orang Chinese kok yang ya menutupin pajaknya dan dia tidak berani buka-bukaan semuanya. Nah, kira-kira pandangan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu seperti apa, teman-teman? Jadi, saya akan membantu menjawab pertanyaan itu. Nah, seperti yang tertulis di Matius 22, di mana ketika Yesus juga dipertanyakan hal yang sama oleh orang Farisi. Nah, Yesus menjawab, apa yang menjadi milik Kaisar berikanlah kepada Kaisar, apa yang menjadi milik Allah berikanlah kepada Allah. Nah, di situ sebenarnya sudah cukup clear sih apa yang digambarkan oleh Yesus. Ya, serahkan apa yang menjadi milik daripada pemerintahan, apa yang menjadi tempat di mana engkau berada, ya itu lakukanlah kewajibanmu. Nah, di satu sisi ada suatu pembelajaran yang menarik di mana ketika saya berdiskusi dengan beberapa pebisnis, beberapa orang-orang yang memiliki wawasan yang luas dalam hal bisnis, dan mereka juga takut akan Tuhan. Mereka melakukan hal ini juga, yaitu membayar pajak secara transparan. Awalnya ya mungkin bagi mereka sulit, namun satu hal yang mereka sampaikan adalah ketika mereka melakukan kewajiban mereka yang tidak hanya takut akan Tuhan, tapi mereka mengimpartasikannya dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam perpajakan mereka sekalipun. Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera yang melampaui segala pikiran mereka ketika mereka terbuka. Contoh, mereka terbuka akan keuangan mereka, mereka terbuka akan semua perpajakan mereka. Akhirnya mereka tidak mempunyai tekanan dari siapapun. Mereka tidak dapat diganggu-gugat oleh pemerintah sekalipun, oleh orang-orang yang ingin mencari celah, oleh rekan-rekan sekalipun yang mungkin ingin mengkhianati, ataupun dari lawan bisnis yang ingin menjatuhkan. Mereka tidak ada celah. Jadi ketika mereka takut akan Tuhan, mereka melakukan bagian mereka dan mereka setia melakukan bagian mereka. Ya, hal-hal kecil ya dimulai ketika mereka belajar memberikan perpuluhan, mereka belajar untuk takut akan Tuhan, mereka belajar mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Sekaligus ketika mereka berada di dalam bisnis, mereka mengembalikan apa yang menjadi milik pemerintahan. Mereka mempunyai damai sejahtera dari Tuhan. Dan percayalah, ketika setia dalam hal-hal kecil, Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar lagi. Jadi kalau kita tidak bisa setia dengan misalnya 1 juta, bagaimana Tuhan akan percayakan dengan 10 juta? Bagaimana Tuhan akan percayakan dengan 1 miliar? Dan bagaimana Tuhan akan percayakan dengan 100 miliar? Dan seterusnya. Ini bukan hanya berbicara tentang uang, tentang materi, tapi bagaimana bentuk kesetiaan dan takut akan Tuhan itu berlaku tidak hanya di dalam kehidupan kekristenan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Karena Kristus adalah gaya hidup orang percaya. Tuhan Yesus memberkati.